Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami menyembah Engkau, Raja semesta alam. Amin Tuhan. Kami menyembah Engkau, Raja yang kekal, yang tidak terkalahkan. Amin, amin Tuhan. Kami menyembah Engkau, Raja yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk kesempatan kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau berbicara kepada kami dalam perayaan Natal kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Nubuatan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini adalah nubuat di dalam Perjanjian Lama. Tetapi kita yang ada di sini, kita bersyukur karena nubuat itu sudah digenapi dan kita sudah melihat kedatangan dari Penasihat Ajaib. Dalam masa Perjanjian Lama, Penasihat Ajaib itu adalah impian yang dinanti-nantikan oleh semua orang dalam Perjanjian Lama dari abad ke abad. Tetapi kita sekarang adalah orang-orang yang berbahagia, sebab Natal mengingatkan kita bahwa Penasihat Ajaib itu sudah ada bersama-sama dengan kita. 2000 tahun yang lalu dia lahir menjadi daging, mengenakan tubuh dan darah seperti kita. Dan sekarang dia ada bersama-sama dengan kita di dalam hati kita. Dan dimanapun kita berada, Penasihat Ajaib itu ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kita semua yang ada di sini tidak akan pernah kekurangan hikmat, solusi. Karena Penasihat Ajaib itu ada di sini, di dalam diri kita. Penasihat Ajaib itu ada menyertai kita. Saya dan saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini, karena dari abad ke abad orang-orang menantikan nubuatan itu bahwa akan datang seorang putra, namanya disebut Penasihat Ajaib. Tetapi saya dan saudara sudah bersama-sama dengan Sang Penasihat Ajaib. Kita tidak akan pernah kekurangan hikmat. Orang akan menyewa konsultan. Orang kalau ada masalah di dalam keluarga akan pergi kepada psikolog, akan membayar supaya bisa memperoleh solusi di dalam kehidupan rumah tangganya. Di perusahaan atau di dalam rumah tangga ketika kita masalah dengan finansial, pada saat itu kita akan minta nasihat kepada Sang Penasihat Ajaib. Satu-satunya penasihat di dunia ini yang bisa memberikan nasihat yang cespleng, yang mujarab kepada kita dalam semua problem hidup kita. Itu adalah Yesus Kristus, Sang Penasihat Ajaib. Allah yang perkasa, Allah yang begitu hebat, yang maha kuasa, yang pasti bisa melakukan apapun juga. Bukan hanya sekedar nubuatan, tetapi itu kita sudah nikmati, dia sudah bersama-sama dengan kita, Allah yang perkasa itu. Sehingga tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Bapa yang kekal, yang dinubuatkan, sekarang sudah bersama-sama dengan kita. Saya punya seorang ayah
Saya sering konsultasi dengan beliau, dan hubungan saya dengan dia begitu akrab, begitu dekat. Pada waktu saya kehilangan beliau sekitar 7 tahun yang lalu, saya merasa seperti saudara, karena ayah saya meninggalkan saya, meninggal dunia, saudara. Tetapi saya bersyukur karena saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Bapa yang kekal itu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Bapa yang ada di dunia ini satu waktu akan terpisah dengan saudara. Bagi yang sudah usia di sini, mungkin ayahnya juga sudah nggak ada. Tetapi tahukah saudara bahwa Bapa yang kekal itu akan bersama-sama dengan kita. Sudah lahir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kehilangan ayah, atau yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, mungkin ayahnya masih ada, tetapi beliau tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Firman Tuhan mengatakan, nubuatan mengatakan bahwa akan datang seorang putra dan dia disebut Bapa yang kekal. Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Dia adalah Bapa yang kekal. Saya bersyukur, saya bilang terima kasih Tuhan, karena saya punya Bapa yang kekal, yang akan terus bersama-sama dengan saya. Bapa kita secara jasmani akan meninggalkan kita satu waktu, tetapi Bapa yang kekal itu sama sekali tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kasihnya kepada saya dan saudara itu sempurna. Dan Raja Damai itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Natal mengingatkan kita, perayaan Natal mengingatkan kita bahwa Sang Penasihat ajaib, bahwa Allah yang perkasa, bahwa Bapa yang kekal, bahwa Raja Damai itu sudah datang ke dalam dunia ini. Dia mengenakan tubuh sama seperti saya dan saudara, darah dan daging sama seperti saya, tulang sama seperti saya dan saudara, tinggal bersama-sama dengan kita di dunia ini. Satu event terbesar sepanjang masa. Dari semua event yang pernah terjadi, saudara pernah event mungkin waktu saudara menikah, yang sudah menikah, event terbesar bagi saudara mungkin itu adalah pernikahan saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa event terbesar sepanjang masa, dari abad ke abad dan sepanjang masa selama bumi ini ada, event terbesar itu adalah ketika Allah yang Maha Kuasa, Sang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai itu Allah yang Maha Hadir, yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia masuk menerobos dalam lintasan waktu, masuk menerobos sejarah dunia ini. Dia menjadi sama dengan saya sebagai manusia. Dia menjadi bayi. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dia mengandung dari Roh Kudus. Ini adalah penggenapan dari nubuatan itu, bahwa Sang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Allah yang Maha Hadir, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, sudah masuk di dalam sejarah dunia ini, masuk di dalam rahim seorang wanita perawan, seorang perawan, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Dia datang, dan ini adalah event terbesar sepanjang masa. Anak manusia itu yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya namanya disebutkan Yesus. Ini adalah kabar bahagia, kabar baik kepada setiap orang yang tahu bahwa dia pernah berdosa atau dia berdosa. Karena apa? Putra Allah itu yang sudah datang, dia dinamakan Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Saya bersyukur karena saya angkat tangan, saya bilang, saya Tuhan seorang yang berdosa. Saya bersyukur karena namanya disebut Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, yang akan menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Namanya sesuai nubuatan dalam perjanjian lama, bahwa seorang perawan itu akan melahirkan anak laki-laki. Di dalam ayat 21, Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ayat 22 dikatakan, dan ayat 23, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah yang Maha Kuasa itu menyertai kita. Event terbesar sepanjang abad ketika Allah yang Maha Kuasa itu menyertai kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan di dalam Matius pasal 2 ayat 6b dikatakan, hai Bethlehem, daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yesus. Natal memperingatkan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa Natal itu adalah sang pemimpin yang adalah gembala agung kita, yang akan menggembalakan kita semua, itu sudah ada di dalam dunia dan bersama-sama dengan kita saat ini. Kita tidak dibiarkan sendiri tanpa seorang gembala, tanpa seorang pemimpin. Karena pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel sudah ada bersama-sama dengan kita saat ini. Secara jasmani, orang Israel itu adalah Israel yang tinggal di Timur Tengah, di Palestina. Tetapi secara rohani, saya dan saudara adalah umat Israel, umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya dia adalah pemimpin event terbesar sepanjang abad, yaitu ketika sang pemimpin yang akan menggembalakan kita semua itu lahir di dunia ini. Oh, Natal ini akan mengingatkan kita betapa luar biasanya event itu, event terbesar sepanjang abad. Dia yang tidak terhampiri sudah datang bersama-sama dengan kita. Kalau ada event terbesar, maka pasti akan ada persiapan, bukan? Seperti ini, ada acara Natal, ada panitianya. Ketua panitianya itu tuh yang barusan duduk, Ibu Diana. Jadi ada event, mesti ada persiapan. Semua harus dipersiapkan. Waktu kami mengadakan kongres seluruh pendeta yang diadakan di Batu Malang, saudara, kami termasuk panitia, kami udah mempersiapkan karena yang datang nanti dengan Menteri Agama akan datang. Tetapi kami juga udah persiapkan diri, agak kecewa, puji Tuhan Menteri akan datang. Tetapi kemudian ada kabar bahwa ternyata tidak bisa datang. Kemudian kepala pembimas Kristen yang akan datang. Jadi ya kami bersyukur at least dari pemerintah, pemimpin ada yang akan datang. Kami mempersiapkan diri. Tetapi tiba-tiba sudah mendekati hari H, ada kabar bahwa beliau harus bertemu dengan presiden. Ada sesuatu hal yang sangat mendesak harus dibahas. Akhirnya beliau mengirim perwakilan yang datang, perwakilan dari Jawa Timur ya, yang datang kemudian membuka kongres kami pada waktu itu. Saudara, ada kekecewaan karena kami berharap yang datang itu adalah presiden, tetapi ternyata tidak datang seperti itu. Walaupun kami bersyukur ya dengan kehadiran pemerintah. Nah saudara, kedatangan Raja semesta alam, Sang Raja, Sang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kedatangannya ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan. Dia akan datang
Kemudian ketika sudah makin mendekati kedatangannya, dibentuklah panitia. Ketua panitianya siapa, saudara? Ada yang tahu? Saya berpikir ini kedatangan Raja Semesta Alam. Siapa ya kira-kira ketua panitianya? Ibu Teti udah ketawa-ketawa di belakang. Siapa ya ketua panitianya? Saya berpikir mungkin Yohanes Pembaptis ya, karena dia duluan datang. Dan dikatakan Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya sang raja kerajaan surga yang menjadi raja dari kerajaan surga itu sudah datang. Jadi dia katakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Dia datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi saya berpikir kayaknya panitia dia tuh. Mungkin ketua panitia. Ini tafsiran saya ya saudara. Mungkin ketua panitianya itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia persiapkan jalan supaya jalannya lempeng. Sang Raja Semesta Alam itu akan datang. Kemudian panitia pendaftaran atau panitia-panitia lainnya mungkin murid-murid 12 rasul. Itu di dalam pikiran saya untuk memastikan bahwa sang Raja Semesta Alam itu, penasihat ajaib itu, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu pasti akan datang, tidak ada pembatalan. Mereka mempersiapkan. Saudara, ada satu oknum yang akan berusaha dengan segala macam cara supaya kedatangan Sang Maha Kuasa, kedatangan Allah yang perkasa itu dibatalkan. Dia akan berusaha membatalkan. Yang pertama yang dia lakukan, kalau saudara baca di dalam Matius pasal 1, di dalam silsilah, di situ dikatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dari generasi ke generasi saudara, iblis berusaha melakukan cara supaya event terbesar itu di mana Allah semesta alam itu akan datang menyelamatkan umat manusia itu tidak terjadi. Yang pertama dia lakukan adalah dia menggunakan kelemahan manusia supaya rencana agung itu batal. Saudara tahu kan Tamar, istri dari Yehuda, dia adalah seorang yang berpura-pura menjadi wanita tunasusila. Iblis pikir, ini Tamar wanita tunasusila. Dengan dia berpura-pura menjadi wanita tunasusila, kemudian mertuanya datang dan mengambil dia, dan kemudian dia hamil. Nah saudara, iblis bilang, batal. Rencana agung Allah batal, dia gak akan datang. Tetapi ya saudara, kita melihat bahwa rencana besar Allah tidak bisa dibatalkan oleh kelemahan manusia. Iblis pikir dengan kelemahan manusia, kedatangan Tuhan itu tidak jadi. Kemudian dia pikir, kalau itu tidak cukup, dia pakai Rahab, seorang yang memang benar-benar wanita tunasusila. Kalau tadi Tamar berpura-pura, tapi Rahab dia memang seorang wanita tunasusila. Iblis pikir, nak mungkin ini Raja Semesta Alam berasal dari garis keturunan sang wanita tunasusila. Tetapi kita lihat rencana Allah tidak akan digagalkan oleh kelemahan manusia. Dia kemudian melihat Rut, seorang Moab, 4 generasi tidak boleh masuk ke dalam rumah peribadatan orang Israel, tidak boleh datang menyembah Tuhan, orang Moab. Tetapi Rut, oleh karena imannya, dia menjadi istri dari Boas, dan dia menjadi salah satu nenek moyang dari Yesus Kristus. Meskipun dia seorang kafir, seorang yang dianggap tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, iblis pikir dengan adanya seperti itu dia bisa menggagalkan kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan menggunakan apa yang buat manusia itu menjadi kelemahan, dia bisa mengubah semuanya. Rencana Allah tetap terjadi. Iblis pikir dengan peristiwa yang terjadi antara Daud dan Batseba, rencana Allah itu mungkin batal. Tetapi dia tidak bisa menggagalkan kedatangan Tuhan untuk datang menyelamatkan saya dan saudara. Kemudian Salomo dengan semua kegagalannya, iblis pikir pasti ini udah banyak sekali kegagalan manusia, pasti batal. Tetapi itu tidak bisa mengubah
rencana Allah. Kemudian raja-raja yang ada di bawah Salomo, mayoritas mereka tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membatalkan kedatangannya oleh karena kelemahan manusia. Dari 14 keturunan dari Abraham Daud, 14 keturunan Daud dengan pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kemudian nubuat itu digenapi. Dalam Matius 1 ayat 18 kita sudah melihat bahwa akhirnya Maria seorang perawan, dia mengandung dari Roh Kudus, di mana rencana besar Allah, event besar itu terjadi. Iblis kemudian berusaha menghentikan kedatangan Tuhan. Dia ingin membatalkan kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Dia pengaruhi Yusuf. Dia datang ingin memisahkan keluarga itu. Kemudian Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Iblis berusaha menggagalkan rencana Allah melalui keluarga. Tetapi saudara tahu itu tidak berhasil karena Allah kemudian melakukan intervensi. Dia datang kepada Yusuf melalui mimpi sehingga Yusuf akhirnya mengubah keinginannya, dan kemudian sesudah datang melalui mimpi dia menyadari bahwa itu memang rencana besar Allah. Dia justru mendapat hak istimewa menjadi ayah secara jasmani untuk kelahiran dari sang Raja semesta alam. Sesudah itu terjadi, kita melihat di dalam Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya. Saudara lihat, iblis berusaha untuk mengejar sang Raja semesta alam yang sudah lahir. Dia ingin membunuh Raja semesta alam, juru selamat umat manusia. Dia ingin membunuh pemimpin yang akan menggembalakan umatnya. Dia akhirnya membunuh semua anak di Betlehem, semua saudara. Tetapi saudara sudah tahu bahwa intervensi Allah terjadi. Allah memproteksi anak itu dari ancaman pembunuhan. Event terbesar sepanjang abad, event terbesar dari generasi ke generasi, yaitu kedatangan Yesus Kristus, tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Bapak Jokowi bisa membatalkan karena satu dan lain alasan di Kongres, tetapi Raja semesta alam yang sudah menubuatkannya, dia tidak membatalkan kedatangannya. Yang ini kita rayakan sebagai Natal, hari terbesar bagi umat manusia, di mana event terbesar sepanjang abad terjadi ketika dia menerobos. Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dibatasi oleh waktu, menerobos sejarah untuk datang menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya saya bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kedatanganmu. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membatalkan kedatanganmu, sehingga saya dan saudara beroleh keselamatan. Saya dan saudara tidak ditinggalkan sendiri. Saya dan saudara beroleh nasihat yang ajaib dari sang penasihat ajaib. Saya dan saudara tidak ditinggalkan sendiri oleh sang Bapa, Bapa yang sangat mengasihi saya dan saudara. Natal mengingatkan kita event terbesar yang ingin dibatalkan oleh iblis, tapi tidak terjadi oleh karena Allah begitu mencintai saya dan saudara. Amin. Saudara, Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami punya penasihat ajaib seperti Engkau. Kalau ada dari antara kami yang sedang menghadapi masalah,
ingatkan bahwa perayaan Natal kali ini Tuhan mengingatkan kami punya penasihat ajaib. Kadang-kadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kadang kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berbicara, bagaimana kami harus memutuskan. Kadang kami tidak tahu banyak hal Tuhan, baik segi ekonomi, baik dalam pendidikan anak-anak kami, baik di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik di dalam menghadapi masalah kesehatan kami. Tapi kami bersyukur karena penasihat ajaib sudah datang tinggal bersama-sama kami. Kami bersyukur bahwa Allah yang Maha Kuasa, kekuasaan yang hebat, di mana segala kuasa tunduk kepada Dia, ada bersama-sama dengan kami. Tidak ada yang membuat kami takut, karena kami tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu melebihi kekuasaan apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa melampaui Dia. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami bersyukur karena Allah yang Maha Kuasa itu sudah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Bapa, karena meskipun Bapak rohani kami, Bapak jasmani kami dibatasi oleh waktu. Mungkin ada yang sudah meninggalkan kami, atau ada yang masih bersama-sama dengan kami, tapi tidak bertindak sebagai seorang ayah kepada kami. Tetapi kami bersyukur karena kami punya Bapa yang kekal, yang tidak berakhir kasih sayangnya kepada kami, sehingga kami merasa aman, tenang, tentram, karena Bapa kami yang sangat mengasihi kami itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat kedatangan-Mu dan kehadiran-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak dalam menghadapi berbagai situasi yang ada di sekeliling kami. Kadang kami merasa gundah, gelisah. Tapi kami bersyukur karena Engkau tidak membatalkan kedatangan-Mu. Raja damai itu datang untuk kami, memberikan kami kedamaian, ketenangan. Dalam segala situasi yang ada, kami tetap memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami, kami tetap memiliki ketenangan, kedamaian sejati. Karena Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan Dia ada bersama-sama dengan kami sampai saat ini. Immanuel, Allah menyertai kami. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.